mau menegakkan hukum di Indonesia, tegakkanlah kasus ini saja. Kasus kita harus adil, jangan Pak FA saja yang kena. Pak FA ini kecil bagiannya. Semua. Jadi kalau hanya FA aja dibawa ke pengadilan, ini nggak fair sama sekali. Ya, ini state capture corruption. Semuanya ngikut. Tadi udah jelas kok ngirim siapa surat. aja boleh disebutin nggak Bang Saud? Siapa aja? Tadi Anda bilang semuanya semuanya ini ikut. Yang terkait dengan untuk Indonesia, politisi ikut, pengusaha ikut, birokrat ikut, penegak hukum ikut. Semua kita punya potensi di situ. Pengusaha ikut. Bahkan kalau dalam pikiran saya, ada satu usaha yang dibeli oleh FA ini, yang didirikan usaha itu hanya beberapa bulan sebelum dia lelang. Pak Gugong benar ya? Itu dia menang dari harusnya 13 triliun, dia dihargai 900 M. 1,9. Dia menang. Kemudian kamu bilang nggak ada tanggung jawab badan yang namanya badan yang disebut sebagai mengevaluasi aset negara. Iya, iya. Wah, itu ada di Departemen Keuangan tuh. Dia harus minta kita ternyata pertanggungjawaban. Gimana ceritanya aset 13 triliun bisa dibeli dengan harga 1, sekian? Makanya saya bilang ini panjang dalam lebar nih Neng. Uangnya buat apa Bang Saud? Don't ask me, ask them. Asim, don't ask me. Makanya saya bilang kembali lagi setelah saya urut-urut. Kalau saya bilang tadi, oke. Siapa tahu Bang Saud tahu. Iya, ada sebagian ke political corruption, dana partai politik itu bisa terjadi. Ini analisis boleh salah ya. Oleh sebab itu saya katakan 70 orang yang mungkin terlibat dengan case ini, 70. itu kalau nggak dibawa ke depan pengadilan, kita fair, kita abuse terhadap FA. Aku nggak bela FA loh ya. Saya bicara adalah hukum yang adil, hukum yang bermanfaat, hukum yang menimbulkan kepastian. Itu aja. Pak Susno silakan. Baik, saya tertarik sekali dengan beliau katakan yang pengacara bahwa harus ada keadilan ya. Pengertian keadilan itu bukan berarti bahwa pengacara itu ingin membebaskan orang yang bersalah. Karena ajas pengacara itu yang dibela adalah hak-haknya. Kalau kesalahannya jelas tidak dibela. Kalau dia membela kesalahan maka itu tidak adil gitu. Kalau mempelajari konstruksi kasus ini, saya sangat pendapat dengan beliau. Kalau hanya 20 ya kesedikitan itu. Ya, karena kasus pokoknya ada 3. Korupsi dalam tata niaga pengadaan batubara PLN. Ada berapa manusia yang terlibat di situ, yang menguji kalori, kemudian yang menyatakan bahwa ini harus ada fee sekian dan sebagainya. Ada berapa tersangka, yang diajukan hanya berapa. Yang tidak diajukan inilah yang menimbulkan predikat crime untuk kasus pencucian uang ini. Yang tidak maju, ini berkasnya ada di kejaksaan. Makanya saya hakul yakin kalau kejaksaan yang memeriksa, tim 9 ini kita yakini, sekarang ini positive thinking ya, bekas teman-temannya Pak Saud di KPK, itu akan digeret semua. Dari tata korupsi, tata niaga batubara aja itu paling tidak bertambah 15-an. Belum nanti korupsi Jiwasraya dan Asabri. Tadi dari batubara saja 15. Iya. Asabri berapa Pak Susno? Yuk, bisa jadi 20-an lebih kalau mau sampai ke bawah. Ini tadi kan beliau ini bilang kan baru stop di sini kan. Iya. Dia tadi kan ngangkat jarinya ke situ kan. Iya, Nah, iya. berarti ke situ, ke sini, ke sini, ke sini. Muter lagi begini. Nah, itu bisa 40-50. Jadi ini adalah laboratorium yang baik. Dan saya yakin Pak Presiden Prabowo betul-betul mau menegakkan hukum di Indonesia. Tegakkanlah kasus ini saja. Kasus kita harus adil, jangan Pak FA saja yang kena. Pak FA ini kecil bagiannya. Semua. Kalau tadi Pak Susno bilang Pak FA ini kecil, sekecil apa? Ya perannya masih ada yang lebih besar. Jadi hanya Algojo saja sebenarnya, pion di depan. Yang memberi dan sebagainya itu banyak. Kalau betul mau diungkap semua, ini tersangkanya betul sampai 70-an tadi. Iya. Karena apa? Konstruksiannya kena banyak. Ini bawahannya kena. Termasuk orang Kementerian Keuangan yang menentukan aset itu. Aset 13 triliun dinilai hanya 1,9 triliun. Termasuk orang bank. Karena duit itu konon kabarnya minjam bank lagi. Perusahaan itu baru berdiri sebulan. Nah, kalau kamu bicara tindak pidana pencucian uang, dia harus semua itu. Ya. Terlebih perbankannya harus tanggung jawab. Ya. Karena di dalam perbankan itu ada yang namanya know your customer. Kamu harus tahu customer kamu itu siapa. Itu dia. KYC. Saya mantan PPATK. Termasuk itu sudah dirubah bentuk. Mungkin perjanjiannya kasih suapnya sekian ratus miliar. Tetapi
tidak mungkin lah kan duit sekian ratus miliar itu dirubah bentuk menjadi uang asing. Merubah bentuk itu udah pencucian uang. Memasukkan di dalam brankas, menyembunyikan itu udah pencucian uang. Kemudian duit dirubah menjadi emas itu udah pencucian uang. Disimpan, kemudian dibelanjakan itu udah pencucian uang. Jadi kalau pencucian uang kita tidak perlu ragu lagi, hanya persoalannya supaya adil tersangkanya jangan Pak Febri saja sama DO. Itu tidak adil, kasihan saya sama Ditumbal gitu ceritanya. Saya mau mengasih masukan gitu, tapi nggak usah dibayar gitu penasihat supaya maksudnya jangan satu itu. Karena saya yakin bukan hanya satu itu. Dan saya yakin masih positive thinking sama kejaksaan bahwa ini kesempatan kejaksaan untuk bersih-bersih, bukan bersih-bersih kejaksaan saja, karena kejaksaan hanya berapa orang orangnya, tapi bersih-bersih seluruh masyarakat Indonesia. Tadi tokoh politik, tokoh ini termasuk yang bukan dari tokoh bangunan aja ya enggak ya.